Halo Sobat Pudilmu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, pertama-tama aku mohon maaf karena udah lama nggak upload, ya karena kesibukan aku dan juga karena aku lagi belajar. Oke, sekarang aku mau upload untuk yang pertama ini. Aku mau upload tentang berkah matahari. Oke, apa itu berkah matahari? Berkah matahari ini bisa jadi apa aja ya. Lebih ke alam sadar kamu, lebih ke apa yang kamu bisa perjuangkan, apa hadiah, apa keberuntunganmu juga bisa, tergantung nanti pembacaannya seperti apa. Oke, ini untuk file 1, 2, dan file 3. File 1, 2, 3. Kalian silakan memilih dulu dengan intuisi kalian. Kalian bisa berdoa, bisa tutup mata kalian untuk memilih yang mana yang paling bersinar. Nanti aku isiin tandanya kalau misalnya kalian belum milih antara ini, tapi kalian pilih dulu. Oke, aku kasih waktu 5 detik. Oke, sekarang aku kasih tandanya untuk file 1, tandanya bunga pink untuk berkah matahari ini. Oke, untuk file 2, tandanya bunga yang peach atau cream, lebih ke krem sih ya. Oke, sekarang untuk yang file 3, tandanya ini adalah kristal apa ya? Aku lupa namanya. Oke, ini kristal bening, tapi ini bukan clear quartz ya. Ini berbeda. Oke. Bunga pink, bunga peach atau kristal. Silahkan kalian pilih. Kalau misalnya kalian belum bisa memilih, silahkan pause videonya. Kita akan masuk ke nomor 1. Dan jika kalian mau memilih file nomor 2 dan nomor 3, silahkan lihat di kolom komentar. Oh ya, untuk personal reading, aku sudah buka. Aku tetap buka personal reading. Dan silahkan untuk kalian info lebih lanjut, kalian bisa chat di WA yang telah tercantum di kolom deskripsi. Oke, kita ke file nomor 1 dulu. Oke, untuk yang memilih file nomor 1, apa berkat matahari kamu? Berkat matahari atau berkah matahari? Oke, yang memilih bunga pink, mari kita lihat satu persatu. Kita harapan. Oke, kamu orang yang spiritualis. Orang yang memilih file nomor 1 telah mengalami fase-fase awakening ataupun juga kebangkitan spiritual, atau mereka memang memiliki bakat secara spiritual, tapi energi di sini lebih besar ke kamu yang sudah bangkit secara spiritual. Kamu memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Kamu mampu menyeimbangkan divine maskulin dan divine feminim kamu untuk kamu berkarya, untuk kamu melakukan apapun itu di jalan kamu saat ini. Bisa dibilang jalan kamu saat ini, jika kamu sudah berkarya, sudah bekerja, itu adalah jalan yang tepat, dan kamu adalah seorang pioner. Seorang pioner itu kayak seorang penggebrak. Kamu visioner, kamu bisa menemukan ide-ide baru yang segar ya, yang mungkin belum ada di dunia ini, atau belum ada di lingkungan kamu bisa menciptakannya. Dan kamu orang yang aktif, bergerak. Kamu hidup kamu tuh dinamis. Pelajaran kamu cepat, dan kamu mampu belajar dari berbagai hal, dari berbagai tempat juga bisa. Kamu juga punya kemampuan atau daya tahan fisik juga untuk berpergian atau untuk belajar ya, lebih tepatnya belajar ke berbagai tempat, mau ke luar negeri ataupun juga kamu merantau, itu juga bisa. Oke, saat ini posisi hidup kamu saat ini tuh lebih ke kayak kamu udah nemu nih jalan hidup kamu udah di jalan apapun itu yang kamu lakukan sekarang tuh, kamu tinggal jalan, kamu tinggal percaya diri aja, dan kamu tinggal mengkomunikasikan aja, mulai mengkomunikasikannya ke luar gitu. Atau di sini malah banyak yang sudah matang, sudah bisa berkarya, sudah dilirik juga. Kamu orang yang cakra asna dan juga cakra root cakra kamu itu aktif. Nah, cakra asna dan root cakra aktif ini menghasilkan keseimbangan di mana kamu secara spiritual ataupun juga secara kemampuan pikiran, secara visioner, secara analisa, kamu itu mampu bisa cepat berpikirnya gitu, cepat mendownload hal-hal yang hal-hal spiritual ataupun juga hal-hal apapun yang kamu pelajari itu kamu cepat gitu. Yang kayak tadi aku bilang sih dinamis, dan
sisi positifnya adalah kamu juga selain cepat, tapi kamu juga mampu merealisasikannya ke dunia nyata. Nah, baik secara kelompok ataupun individu, karena di sini ada dua tipe, ada yang individu, ada yang kelompok. Kalaupun kelompok, di sini kamu lebih ke yang menonjol di dalam kelompok itu gitu. Oke, mari kita buka selanjutnya tentang berkat dari matahari kamu. Berkat matahari, the sun, reality the sun, stuff. Oke. Jadi kamu sudah mampu untuk, ya ini orangnya sudah bangkit secara spiritual sih, ini udah mengalami the tower moment dan juga udah banyak belajar. Kamu yang memilih pel 1 ini sudah matang, benar-benar udah matang sih ini dari kartu-kartu yang muncul. Nah, kamu ini memang sudah mampu menyeimbangkan, kayak tadi aku bilang, divine feminine maskulin, dan juga kamu tuh idealis bukan juga sih, kamu kalau lebih ke spiritualis, kamu tuh tidak saklek gitu loh, hitam putih itu tidak saklek, dan itu bisa jalan keduanya di kamu. Kayak misalnya kamu memiliki kepribadian yang bertentangan, tapi kamu bisa seimbangin itu, kamu bisa memanfaatkan dua hal kepribadianmu itu, ataupun juga berbagai hal kepribadianmu itu menjadi satu tujuan gitu untuk mencapai keberhasilan kamu. Nah, keberhasilan kamu banyak muncul dari cara kamu berkomunikasi, dari hal yang awalnya awalnya tidak ada, kemudian kamu ciptakan, atau mungkin kalau kamu pebisnis itu juga bisa, kalau misalnya produk kamu itu otentik. Di sini tuh visioner, dan memang kamu dianugerahi rezeki yang baik gitu, selagi kamu percaya diri. Kuncinya di sini percaya diri dan pesan. Jika kamu connect ke matahari, di sini energi kepercayaan diri kamu dan juga manifest kamu akan lebih besar. Manifest kamu itu lebih besar dengan cara kamu mengkomunikasikan ini, bisa dengan bicara, atau bisa dengan kayak kamu tuh udah melakukan rencana nih, udah ada rencana apa-apa gitu, terus kamu mewujudkan rencana itu, kamu jelaskan rencana itu seperti apa gitu. Kamu sangat sudah mengontrol hidupmu sendiri. Kamu sangat mampu gitu, sudah mampu mengontrol hidupmu sendiri, meskipun hidupmu itu dinamis kayak gitu. Oke. Selanjutnya, kamu orang, mungkin entah ini semua atau tidak, tapi ini energinya bagus, ini energinya banyak orang yang memilih pel 1 ini mampu untuk dikenang, meskipun mereka sudah meninggal, atau kalian nanti sudah pergi ya dari suatu tempat, tapi kamu itu orang yang bukan ngangenin sih, lebih tepatnya itu kayak dikenal dari karya kamu gitu. Kamu ada rambut. Kamu orang yang bukan gampang juga sih, kamu orang yang menghasilkan karya, di mana karya itu bisa tetap di sana gitu, bisa tetap dikenal meskipun kamu sudah tidak ada gitu. Karya ini bisa berupa karya tulis, bisa berupa kalau disesuaikan dengan kehidupan sekarang ya, itu buku bisa, artikel bisa juga gitu. Nggak mungkin kan kalian nulis lontar, tapi mungkin aja ada ya yang nulis lontar, itu kan autentiknya kalian sendiri gitu ya. Kemudian di sini ya, kalian itu terkoneksi, kalian sudah terkoneksi sama spirit guide kalian terkoneksi sama semesta, dan itu mengakibatkan apa yang kalian kerjakan itu sudah lancar-lancar aja sih. Jadi kalau dibilang secara general nih ya, kalian yang memilih pel nomor 1 itu berkat matahari atau berkah matahari kalian itu memang sudah terkoneksi, memang kalian sudah stabil, memang sudah beruntung dalam kehidupan kalian. Kayak jalan apapun yang kalian pilih itu oke-oke aja gitu, selagi dimana tanda-tandanya itu adalah kalian seimbang di sana, divine feminim dan maskulin kalian, dan kalian itu mampu tegas juga ya. Di beberapa saat kalian memang perlu tegas untuk diri kalian dan juga untuk orang lain, tapi aku rasa kalian tidak perlu terlalu mendengar banyak nasihat atau gimana-gimana, karena kalian udah tahu aja nih. Mungkin kalian juga ngelihat video ini aja untuk
cuma untuk konfirmasi aja gitu lah. Sebenarnya kalian udah tahu, oh iya emang jalanku begini gitu, tapi kayak bener nggak ya, kalau misalnya masih ada keraguan kayak gitu ya mungkin kalian cuma ngeliat video ini untuk konfirmasi seperti itu aja sih. Sebenarnya apapun jalan yang kalian pilih, kalau misalnya kalian sekarang sedang berada dalam kesusahan atau seperti apa, itu kayak masih bisa diperkembangkan, masih bisa dijalanin. Itu hal-hal yang kalian pilih saat ini, hal yang kalian jalankan saat ini masih bisa diperjuangkan gitu. Dan jika kalian sudah memiliki rencana-rencana tapi kalian belum mewujudkannya, kalian bisa mulai untuk mewujudkannya. Ini adalah langkah yang tepat untuk kalian mulai mewujudkannya, hari yang tepat, waktu yang tepat, karena ini kata tesannya ada di kalian gitu. Berkat mataharinya ada di kalian memang. Oke, kapanpun kalian menonton video ini, meskipun ini sudah upload beberapa bulan yang lalu, beberapa hari yang lalu gitu, atau beberapa tahun, itu ini adalah saat kalian menonton video ini, berarti memang pesannya saat itu gitu, saat keadaan kalian terkini gitu. Jika kalian berada dalam kondisi yang sedang kondisi lemah, aku rasa kalian memang nggak akan lama dalam kondisi itu, sebentar lagi kalian akan up gitu. Tapi ya kayak yang tadi aku bilang, di sini lebih banyak itu orang-orang yang sedang dalam kondisi sangat oke. Bahkan untuk berkarya, ini waktu kalian untuk berkarya. Jadi berkat matahari kalian adalah apapun yang kalian kerjakan saat ini itu bisa berhasil dari segi keuangan juga, berhasil dari segi intuisi, dari segi analisa, dari segi manifestasi. Apapun yang kalian manifest itu berhasil. Dan juga ini kalian bisa mengontrol, meskipun hidup kalian dinamis, meskipun pikiran kalian banyak, rencana kalian banyak, kalian memiliki kebijaksanaan untuk tahu yang mana kalian perlu kerjakan, yang mana kalian perlu buang, yang mana kalian perlu tekuni untuk menjadi karya yang bisa membuat kalian dikenang. Oke, itu kalian semua bisa dikenang sama orang-orang gitu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih pel nomor 1 tentang berkat atau berkah matahari kalian. Bye bye, terima kasih telah menonton. Halo kalian yang memilih pel nomor 2, apa sih berkat atau berkah matahari kamu? Oke, berkat atau berkah matahari kamu. Baca satu-satu ya. Dari kartu utamanya dulu. Oke, kamu ini orang yang, banyak orang yang milih pel 2 ya, orang yang spiritual, orang yang secara alami memiliki bakat untuk menetralkan sesuatu. Mungkin juga bakat terpendam spiritual kamu itu dimana aura kamu, misalnya nih ada tempat yang kotor, ada lingkungan yang energinya nggak enak gitu, saat kamu berada di sana itu bisa ke netral itu bukan ke arah positif atau gimana gitu ya, langsung berubah arah positif, enggak, tapi lebih netral, kembali ke nol, kayak ya kembali ke alam yang netral itu gitu. Jadi kamu langsung ngebaca sih bakat terpendam ataupun juga bakat yang memang sudah kalian sadari tentang menetralkan situasi, menetralkan lingkungan itu. Dan keberadaan kamu juga mampu membuat orang-orang di sekitar kamu kembali terkoneksi ke semesta. Kamu orang yang bersinar dari cara kamu berkomunikasi, hampir sama kayak orang pel nomor 1, tapi kamu memiliki orang-orang yang percaya pada kamu. Nah, orang-orang ini gampang percaya saat kamu tuh menyampaikan sesuatu, orang-orang tuh gampang percaya gitu. Tapi tentu aja ada tanggung jawab di sana. Karena kamu memang orang yang bertanggung jawab, maka orang-orang akan makin percaya sama kamu. Orang-orang mengikuti kamu karena cara bicara kamu, karena kecerdasan dan juga karena intuisi kamu gitu. Kenapa sih kamu bisa punya intuisi seperti ini? Karena memang di dalam diri kamu itu ada energi murni ya, setiap orang pasti ada energi murni, dan kamu ini udah bisa akses energi murni dalam diri kamu. Jadi kalau kamu ngelihat vision gitu, ataupun juga menganalisa sesuatu itu clear, bisa meramal, bisa dibilang seperti itu juga. Lebih ke daya analisa yang oke sih, ini bisa clear gitu ya. Untuk hubungan sama dewa-dewi, sama malaikat, sama ibu bumi juga kamu baik gitu, atau mampu melakukan itu dengan baik tuh. Nah, energi kamu juga energi yang seimbang. Mungkin dominan di antara kamu itu
ada energi air atau elemen air yang dominan di diri kamu, tapi air ini bukan air yang mellow. Memang sensitif, iya. Mungkin dulu kalian tuh sensitif, mungkin juga ada yang entah itu gampang nangis ataupun juga gampang marah, tapi di sini udah bisa menyeimbangkan sehingga elemen air ini berubah menjadi energi intuitif gitu, energi dimana jika orang-orang ada konflik, ada pertengkaran atau ada yang tidak terhubung, misalnya orang satu sama orang dua itu tidak terhubung gitu, kamu bisa menghubungkan orang-orang itu dengan hadirnya kamu di tengah masyarakat itu, di tengah lingkungan sosial itu, dengan kepandaian kamu berbicara dan juga keberanian kamu, intuisi kamu, plus berkatnya kamu, memang karena kamu bicara itu ya, kamu gampang dipercaya sama orang, maka dari itu kamu bisa untuk menyatukan orang-orang yang entah itu lagi konflik, entah itu pembicaraan atau sifat ataupun juga karakter mereka berbeda begitu. Bukan hanya orang ya, ini yang tadi aku bilang, ada orang, ada yang lingkungan gitu. Kamu juga bisa mengembangkan bakat kamu menjadi pembawa pesan dari malaikat, pembawa pesan dari dewa dewi juga bisa, dari semesta juga bisa gitu. Kamu orangnya memang intuitif. Cakra yang paling oke yang terbuka di kamu itu adalah cakra mahkota dan juga cakra root chakra gitu. Nah, cakra mahkota ini kan untuk mendownload ya, untuk terkoneksi, mendownload pikiran-pikiran, mendownload mendownload ilmu pengetahuan juga dari semesta gitu. Maaf ya kalau ada suara ayam. Terus ini, kalian itu selain bisa mendownload dan kalian bisa mengkomunikasikan, plus kalian bisa merealisasikan apa yang memang kalian sudah ketahui, itu sudah kalian download itu. Jadi kalian orang yang bijaksana sih ini. Misalnya kalian berada di dalam lingkungan masyarakat gimana gitu, kalian kayak cepet connect gitu. Apalagi kalau misalnya kalian lagi sehat, ini kalian itu bisa cepet connect gitu, untuk menemukan solusi dari permasalahan itu gitu. Jadi berkat matahari kamu itu, jika kalian terkoneksi ya pada matahari, jika kalian suka berjemur matahari, jika kalian tidak mager gitu, kayak misalnya keluar untuk beberapa saat, keluar untuk berjemur gitu ya di pagi hari, itu juga yang kayak tadi aku bilang, itu memperkuat daya intuisi kalian dan juga memperkuat daya pikat, daya tarik kalian dari komunikasi. Orang-orang itu bisa percaya sama kalian gitu. Oke, aku bacain lagi dari kartunya. Ini adalah ini aku ambil kartu untuk tokoh gitu, atau seperti apa sifat kalian, seperti apa kalian akan dikenang atau bagaimana. Nah, di sini kalian belum ada yang pasti gitu, maksudnya kayak belum ada yang menjurus ke satu hal, karena kalian bisa masuk ke berbagai lini, tapi di sini emang tidak terbaca kalian itu fokusnya kemana gitu, karena di sini memang juga general readingnya. Selain itu juga memang ya kalian tuh orangnya yang bisa masuk ke berbagai lini, mau aku fokusin kemana juga energinya tetap, maksudnya nih, oh kalian nih seorang penulis, kalian ini seorang visioner atau bagaimana gitu, kalian bisa masuk ke segala lini karena berkat yang komunikasi kalian itu, yang kayak tadi aku bilang, kalian netral gitu loh. Jadi yang nggak bisa aku jurusin kemana-mana gitu, cuma aku bisa bilang kalian bisa masuk ke segala lini. Tapi ada pesannya, yaitu kalian hati-hati, jangan sampai kalian kehilangan nilai dalam diri kalian sendiri dan juga jati diri kalian sendiri gitu. Jangan sampai kehilangan karena terbawa arus. Nah, mungkin karena ini juga memang elemen air ada elemen air dalam diri kalian yang mungkin juga sewaktu-waktu bisa kayak naik gitu ya. Namanya juga air yang tenang itu bukan berarti aman, bukan berarti seperti itu, tapi di suatu saat itu, atau mungkin sekarang, atau mungkin beberapa kali berulang, itu ada masa-masa yang kalian kayak naik gitu loh, gelombang emosional kalian gitu.
Ya jadi kalian rada bingung gitu sama diri kalian sendiri, kalian mau fokusin kemana gitu. Tapi nggak apa-apa, karena dominan bakal kalian dengan sendirinya, dengan secara alamiahnya kalian akan balik lagi ke diri kalian yang yang sesungguhnya gitu. Oke, berkat matahari kalian. Kalau kalian seorang orang yang maskulin, maskulin ini bukan gender ya, bukan gender, tapi kayak energi ada energi feminim, ada energi maskulin. Kalau kalian lebih dominan maskulin dalam hidup kalian, kalian itu orang yang sangat bertanggung jawab sekali. Dan juga kalian, jika kalian ada pasangan, kalian sangat bertanggung jawab sekali sama pasangan kalian. Kalian menghargai dia, kalian ingin melindungi, kalian mampu memperlakukan dia dengan lembut gitu. Nah, jika kalian dominan feminim, kalian ada berkat pasangan hidup kalian itu lembut. Pasangan hidup kalian tuh bertanggung jawab dan sangat mengerti, atau sangat berusaha untuk mengerti kalian gitu. Karena di sini ada dua energi, ada sensitif dan juga ada gentle. Jadi kayak kalau misalnya energi divine feminim kalian yang up gitu, atau yang lebih gede gitu, kalian tuh super sensitif, bisa jadi super sensitif yang kiranya aku bilang air yang naik gitu ya tiba-tiba. Tapi kalau misalnya energi maskulin kalian yang up, yang lebih besar, itu kalian bisa menjadi hangat, bisa menjadi penuh bertanggung jawab, karismatik. Karismatik ini juga termasuk ini ya, bisa diikutin. Kenapa sih orang-orang ngikutin kalian? Karena ini juga selain kalian memang cerdas ya, emang itu salah satu daya tarik kalian sih gitu, karismatiknya itu gitu. Jika kalian memiliki divine maskulin yang lebih besar gitu. Kemudian ini mau feminim ataupun maskulin, kalian itu sama-sama mandiri. Kalian sama-sama mandiri, kalian sama-sama berani untuk mengambil langkah dan juga berani untuk menyampaikan isi pikiran kalian, isi hati kalian, dan hasil analisa kalian gitu. Kalian mampu untuk melihat secara tajam ya. Kalau misalnya kalian ini bekerja nih bagus sih di bidang perencanaan, di bidang analitik juga, hal-hal yang terkait dengan analisa itu oke, hal-hal yang terkait dengan komunikasi juga oke gitu. Kalian tuh karena memang kalian tuh tajam gitu loh pikirannya, kalian mampu melihat hal-hal yang tidak bisa orang lain lihat. Ini bukan maksudnya hantu atau bagaimana, bukan hanya makhluk gaib aja ya, memang beberapa adik kalian tuh memang bisa melihat makhluk gaib karena energi kalian yang netral, energi kalian yang murni itu, tapi juga mampu melihat hal-hal yang tidak bisa orang lihat, misalnya peluang, misalnya kehancuran, kekacauan gitu, karena itu daya analisa kalian yang oke. Jadi kalian kayak pikiran kalian itu selangkah di depan begitu. Oke, selanjutnya wing. Kalian tidak bisa dikekang kalian tidak bisa diatur sama sekali. Ya, kalian orang yang happy, orang yang suka mengerjakan sesuatunya itu, meskipun kalian bertanggung jawab, tapi kalian tidak saklek. Kalian kayak misalnya kalian masih ada waktu nih, kalian bisa kerjain dulu gitu. Pokoknya kalian se-enjoy kalian, moodnya kalian gitu. Jadi kayak moody, mau defend feminim, mau defend maskulin, kalian keduanya moody. Dan kalian ini ada yang bisa menyeimbangkan, ada yang belum bisa menyeimbangkan moodinya kalian gitu. Tapi nggak apa-apa sih, ini namanya juga proses ya. Setiap orang pasti secara realitanya pasti ada masa-masa di mana mereka sedih, di mana mereka langsung bahagia atau kayak gitu, itu pasti ada dan normal. Terus di sini juga nyanyi. Kalian bisa, kalau misalnya meditasi, kalian diiringi dengan doa itu lebih oke. Tapi kalau misalnya ini tidak sesuai ya, kalau misalnya ini soalnya kalau meditasi itu kan pasti cocok-cocokan ya, tapi di sini memang lebih banyak orang yang lebih oke saat meditasi itu diiringi lagu gitu. Dan kalian, jika kalian ada yang ingin menjadi penyanyi, menjadi pemusik, itu juga oke. Itu ini yang kalian tuh kalau misalnya kerja juga, kalian nggak bisa kerja yang namanya diem, atau kayak misalnya berada di antara orang-orang yang kaku, orang-orang yang perfeksionis gitu, koleris gitu. Kalian tuh kayak orang-orang yang sanguin, kayak santai gitu. Kalian
senang berada juga di orang-orang yang santai gitu, tapi ini tidak melalaikan tugas. Meskipun santai, tidak melalaikan tugas yang bagus, dan kesuksesan kalian itu oke gitu. Sebenarnya kalian dalam hidup kalian mungkin kalian bakal bisa membangun rumah seperti apa yang kalian harapkan gitu. Tapi aku tidak muluk-muluk bagaimana. Memang di sini ada energi yang sangat positif dari membangun rumah. Nah, tapi aku jelasin nih, membangun rumah di sini karena ini general, jadi aku tidak menarik kartu untuk detailnya ya. Kalau detailnya itu kan untuk perseorangan gitu. Ada yang bisa benar-benar secara fisik mampu membangun rumah sesuai apa yang mereka harapkan, ataupun juga mampu membeli rumah. Tapi ada juga orang-orang yang mampu membuat dimanapun mereka berada itu menjadi seperti rumah, atau juga orang-orang yang mengikuti kalian itu merasa memiliki rumah baru karena adanya kalian gitu. Kalau misalnya koneksi mereka udah lepas, itu kayak aduh aku kehilangan anggota keluarga gitu. Jadi kayak mereka tuh memang udah menganggap kalian keluarga, ada kehangatan keluarga di situ. Ya ini gede sih. Mungkin kalian kalau misalnya mau mengembangkan energi kalian memang secara auto gitu ya, dimanapun kalian berada, kalian auto menetralisir energi yang negatif gitu. Jadi orang-orang yang kayak gini kalau udah up gitu bakal jarang sakit, bakal jarang kena serangan, karena kamu tuh kayak ini misalnya kamu nih, terus ada energi negatif sih, energi negatifnya hilang gitu. Sebelum menyentuh kamu energi negatifnya hilang, udah ke netral. Ya udah, gimana caranya mau sakit gitu. Gitu. Kalau sakit gini ya, sakit secara dikerjain orang gitu nih, shieldnya bagus karena bisa langsung netralin tanpa kamu perlu melawan, tanpa kamu perlu gimana aja bisa netralin sih. Unik sih bakatnya dan sangat bermanfaat sekali gitu, karena ya rumah. Oh ya, dan keberadaan kamu dalam keluarga kamu itu, kamu tuh ada yang bisa jadi pembuka jalan, kamu bisa jadi pembawa pesan juga di keluarga kamu. Mungkin kalau misalnya keluarga kamu ada masalah gimana, itu kamu tuh tahu kamu bisa perlu ngapain gitu. Kamu tinggal perlu untuk mengkomunikasikannya aja, cara mengkomunikasikannya gimana, dan juga bertanggung jawab. Lebih oke jika kamu bisa mengkomunikasikannya dengan hangat gitu. Oke, jadi kesimpulannya, berkat matahari kamu memang memiliki daya tarik dari komunikasi kamu, cara kamu berkomunikasi, dan kamu bisa membuat orang-orang itu mengikuti kamu. Kemudian di sini juga kamu secara bawaan, secara alami, kamu terkoneksi pada diri kamu yang murni, higher self kamu, ataupun juga dewa-dewi, malaikat, dan lingkungan sekitar, semesta, sehingga kamu itu bisa untuk auto menjadi penetral energi yang sebelumnya negatif begitu. Orang-orang cinta sama kamu, cinta dari kehangatan kamu itu, orang-orang percaya sama kamu, dan juga beberapa dari kamu memang perlu untuk menyeimbangkan diri kamu. Tapi jika kamu sudah seimbang, kamu benar-benar sudah bisa gitu, sudah pasti bakal kebuka sih, ini pasti bakal kebuka kemampuan kamu yang menetralisir secara auto itu gitu. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang memilih panel nomor 2. Terima kasih telah menonton, bye bye. Halo untuk kamu yang memilih panel nomor 3, yang memilih kristal ya. Apa berkat matahari kamu? Berkat matahari. Oke, aku baca satu-satu dari kartu utamanya dulu. Oke, di sini aku jujur aja ya, tanpa diindah-indahin gimana, biar kalian juga bisa mendapatkan informasi yang objektif. Oke, tapi aku mohon maaf kalau misalnya ada kata-kataku yang menyinggung. Oke. Nah, berkat matahari kalian di sini agak mandek sih sebenarnya, jujur aja. Di sini berkat matahari kalian sedang mandek. Kapanpun kalian menonton ini, berarti saat itu, gitu. Oke. Sedang mandek di bagian jika kalian ingin merealisasikan suatu ide, suatu hal yang kalian suka, suatu yang kalian perjuangkan, itu kalian perlu saat ini tuh perlu berjuang dengan keras. Nah, kadang itu juga membuat kalian sudah ingin menyerah. Di sini juga ada beberapa yang justru
misalnya nih dalam pikiran kalian itu udah ada, oh di sini ada banyak resikonya, ada begini-begini, atau kalian memang memiliki pikiran yang lompat-lompat ke sana kemari sehingga kalian itu kayak udahlah gitu, capek dan akhirnya tidur aja gitu, akhirnya kayak banyak capeknya, banyak pengen istirahatnya gitu, padahal itu jujur aja itu hanya ada dalam pikiran kalian. Kalian itu perlu mengambil langkah, dan juga kalian kalau misalnya ada yang memang kalian sudah perjuangkan sebelumnya, itu belum saatnya untuk kalian menyerah gitu. Jadi di sini pasti bakal ada berkat yang muncul meskipun kalian sekarang ada dalam kondisi stuck, mungkin dalam kondisi yang tidak oke juga bisa, tapi sini kalian kayak ada gini loh, ada pesan teruslah berkarya gitu, karena di sini kayak bukan saatnya untuk melepaskan hal yang kalian perjuangkan, tapi jika yang kalian perjuangkan itu banyak, kalian harus fokuskan satu-satu gitu untuk membuatnya menjadi lebih oke. Tuh, jika kalian memang tidak bisa atau tidak mampu melakukannya sendiri, tidak apa-apa untuk meminta pertolongan orang lain. Terus di sini 4 of Wands ya, di sini Knight of Wands. Jika kalian terlalu berambisi juga untuk menciptakan sesuatu tapi kalian tidak melakukannya, atau kalian banyak mengeluh tapi kalian berambisi tapi kalian mengeluh gitu, itu apa ya, energinya nggak nyampe, jadinya mandek gitu energi di kalian. Nah, energi berkat matahari atau berkah matahari ini kan pada dasarnya apa yang kalian bisa usahakan, yang apakah usaha kalian itu akan lancar atau enggak, karena matahari itu membawa energi apa ya namanya, real gitu loh, dimana kamu bangun dari mimpi, dimana kamu merealisasikan hal-hal yang kamu impikan, yang kamu rencanakan gitu. Ya, jadi kalau misalnya kamu merasa malas, merasa capek, atau merasa ingin menyerah, coba kamu beberapa minggu ke depan atau dari sekarang sampai beberapa minggu ke depan itu coba connect ke matahari. Gampang kok, ini dengan cara kamu coba bangun pagi dan juga berjemur di matahari, atau juga jalan-jalan keluar. Bagi kamu yang suka mengurung diri kamu di dalam ruangan, di kamar, coba kamu keluar, karena ini lebih oke kalau misalnya kamu keluar, itu bakal lebih baik sih energi mataharinya gitu. Energi yang ke-connect, energi matahari yang ke-connect ke kamu. Banyak dari kamu itu sedang mencari petunjuk. Kamu sebenarnya kayak entah kamu emang sudah dibimbing tapi kamu kayak apa ya, gak percaya gitu, dan juga kamu masih bingung karena kamu minta petunjuknya dari sana sini, tapi hasilnya tidak bisa kamu konekin ke diri kamu gitu. Atau kalau misalnya contoh nih, kamu buka video ini, kamu nonton general reading dari V gitu, terus ini, dan kamu nonton general reading dari orang lain gitu, mungkin orang lain itu bakal ngasih apa namanya petunjuk di satu sisi, aku ngasih petunjuk dari satu sisi, orang lain juga yang satunya lagi ngasih petunjuk di satu sisi. Jadi kamu tuh kayak banyak ada meminta petunjuk, bingung sama petunjuknya, susah untuk mengkoneksikan maksudnya itu kemana gitu. Atau ada orang juga yang di tahap sudah bisa mengkonekkan, oh ya aku tahu nih petunjuknya begini, tapi orangnya itu kayak stuck, diem, yang nanti aja deh gitu, pasrah aja deh, atau nonton aja deh, cari petunjuk lain aja deh gitu. Tapi ini memang jelas-jelas aku dengar sendiri juga sih, ada pesan kamu belum saatnya menyerah, kamu perlu ambil langkah gitu. Nah, biasanya memang secara realita dialami oleh banyak orang, mungkin semua orang, nggak tahu juga ya, nggak mungkin semua orang juga ya, banyak orang lah intinya yang mengambil langkah pertama itu susah, kayak perlu dorongan yang lebih kuat gitu dibanding kamu sudah jalan gitu. Kayak kamu bangun dari kasur itu kan lebih susah ya dibanding kamu memang sudah bangun dan beraktivitas gitu loh. Jadi cara
kamu perlu kayak dorongan atau motivasi yang, ataupun juga kepercayaan diri yang lebih oke untuk kamu bisa bangun dari kasur itu atau mengambil langkah pertama kayak gitu. Tapi di sini ya pesannya sih emang ya kamu melangkah aja gitu, melangkah di jalan yang memang sudah kamu pikirkan itu baik juga gitu, dan atau sudah kamu memang lakukan tapi mandek. Nah, perjalanan kamu di dalam ambisi kamu itu apapun itu apa namanya masih panjang, dan di sini nih mungkin memang beberapa adik kalian tuh mengalami down, kebingungan, perlu petunjuk, tapi emang perjalanannya masih panjang. Nah, kalau misalnya kamu jujurnya di sini aku kan nggak bisa gini, nggak bisa apa namanya ngedetailin gitu loh kemana oke-nya kamu kan. Mungkin ada yang sedang berjuang dalam bisnis salonnya gitu, mungkin ada yang sedang berjuang dalam pekerjaan sebagai karyawan atau kena PHK, mungkin juga dalam studinya begitu. Tapi apapun yang kalian kerjakan di sini tetap berjuang gitu. Time masternya kebalik, kalian udah banyak buang waktu. Maaf sebelumnya kalau misalnya aku terlalu frontal, tapi kalian sudah banyak membuang waktu dan kalian perlu kayak tadi aku bilang, mengambil langkah. Jangan hanya memikirkan banyak hal, akhirnya tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, di sini ada juga sedikit orang yang memang udah berusaha, memang udah melangkah, tapi kok tetap susah gitu loh, tetap berat gitu. Ya memang langkah kalian memerlukan waktu yang lama juga gitu. Bukan bim salah bim baik gitu, bim salah bim oke, tapi di sana ada ada kelancaran yang nanti akan kalian dapatkan meskipun sekarang kalian sedang susah. Lompat-lompat. Jika kalian memiliki karya, jika kalian memiliki atau mencari petunjuk, usahakan juga jangan lompat-lompat itu. Fokus pada pekerjaan yang kalian lakukan, karena kalian kalau lompat-lompat itu bakal makin down, bukan bakal makin naik gitu. Mungkin kalian juga udah capek gitu loh, kayak tujuan hidupku kemana sih gitu, apa sih yang sebenarnya perlu aku lakukan untuk saat ini. Lakukan aja dulu apa yang memang kalian sudah pegang saat ini. Bagaimana keadaan kalian jalani aja dulu dengan sabar. Dan di sini kalian perlu melepaskan pikiran-pikiran kalian yang gak oke untuk diri kalian sendiri. Kalian perlu percaya pada diri kalian sendiri. Dan yang kayak tadi aku bilang, kalau kalian udah banyak nangis, di sini juga udah kalau kalian terus diam di kamar, itu coba untuk keluar rumah. Jujur aja di sini pembacaannya tidak begitu oke, meskipun ini saya membaca berkat matahari ya, tapi energi matahari itu sendiri berpesan kalau kamu belum saatnya menyerah, dan cuma ini ada pesannya gitu. Kamu perlu lakukan itu. Kalau misalnya kamu nggak bisa sendiri, ya kamu minta teman-teman kamu untuk menolong kamu gitu. Yang penting kamu tetap jalan, jangan goodbye ya, jangan angkat tangan dulu, jangan gitu. Oke. Karena ini pembacaan kartu nomor 3 ini rada tidak begitu oke. Coba aku buka untuk petunjuk-petunjuk yang mungkin bisa kalian lakukan ya, untuk orang yang memilih file nomor 3. Jalan yang berbeda. Oke. Satu lagi. Untuk orang yang memilih file nomor 3 petunjuk. Kadang kebalik semua dong. Short lagi. Ini salah satunya katanya nggak kebalik dari Shadowscape. Oke, jadi pesan di kalian nih sama aja kayak yang tadi aku bilang sebenarnya, ding. Sama aja. Oke. Ya di sini kalau misalnya kalian memang lompat-lompat, kalian fokus pada satu tujuan, dan kalau misalnya kalian capek dan sudah banyak beristirahat, kalian perlu mulai melangkah. Tetapi di sini memang secara realita aku katakan, aku nggak mau memberikan harapan palsu, secara realita aku mengatakan perlu langkah yang panjang gitu di kalian ya. Jaga kesehatan yang kayak tadi aku bilang, ini perlu
perlu agak berjemur matahari sedikit, perlu keluar sedikit gitu, karena di sini banyak waktu istirahat di kalian gitu. Tapi justru kalau misalnya kalian memang yang sudah terus-terusan berjuang, yang sudah meminta bantuan teman kalian gitu ya, udah mencoba hal-hal yang tadi aku lakukan, tapi kalian belum istirahat gitu, berarti kalian memang perlu istirahat sebentar. Apapun yang kalian kerjakan ini tidak bisa cepat kalian dapatkan hasilnya untuk sekarang, tapi itu bukan sesuatu yang perlu kalian lepas. Kalaupun misalnya itu hal yang emang udah nggak bisa kalian perjuangkan, berarti kalian perlu evaluasi lagi, ada pelajaran dan petunjuk yang ada di sana yang bisa kalian ambil ya untuk langkah kalian selanjutnya gitu. Sini ada langkah yang terus berlanjut, ada lebih banyak orang yang masih bisa berjuang di jalan itu, entah itu dalam keluarga kalian, dalam bisnis, dalam studi, itu banyak orang yang masih bisa berjuang. Tapi memang ada sedikit orang yang perlu istirahat gitu, perlu lebih ikhlas. Terus di sini perlu menetralkan diri, menetralkan energi diri yang mungkin sebelumnya ini banyak nangis negatif juga gitu, biar langkah kalian tuh lebih lancar gitu, biar nggak atau nggak mandek gitu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih file nomor 3 tentang berkat matahari. Kalian teruslah berjuang, semoga berhasil. Bye bye, terima kasih telah menonton.